Legends! Impact! Ya, episode yang jadikan cukup agak bikin males ya. Malasnya bukan karena malas bikin bahasa singkatnya, bukan. Malasnya karena satu karakter terpaksa harus dibuat modern sama Lord Basreng. Aduh, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kelas Dasar Master 2. Ya, kayak aku bilang tadi nih. Dan ini terjadi di episode keramat pula, episode 35. Aduh. Udah main karakter jadi dua muncul cuma bentar sekali ya, absen juga lama banget, begitu muncul lagi langsung modal dong. Tidak ada langsung mulai bahas aja ya, daripada ini jujur memang ya keputusan salah kata ini harus dimatikan. Jujur aja aku agak bad mood sih asli, tapi ya adalah aku tetap ada profesional, jadi aku langsung bahas saja Kamen Rider Sets episode 35. Dan ya nanti episode ini juga pembukaan episodenya juga bisa dibilang cukup ya, bisa dibilang cukup adem lah ya, karena kan cuma ada bagian dimana kayak Bagus sama Nemo itu ada di dalam mimpi, dimana mereka itu lagi pesta barbeque ya sama kata-katanya kayak ada Nagumo, Pak Fujimi dan juga Minami. Bahkan juga ada Kureha di sini yang Norabini juga datang, yang awal juga ngeliat dari jauh sama Bagus dan juga Kureha, Bagus sama Nagumo juga ada diajak ikut pesta bareng kan di sini. Jadi cukup adem hasilnya. Tapi langsung nggak pakai bahasa basi di tempat lain. Five yang Norabini udah standby di atas gedung ya, langsung muter kode Somnia Kapsen, dan dimulailah rencana yang dari kemarin memang sudah mau dijalankan sama kode, yaitu diaktifkannya kode Somnia yang seketika langsung memunculkan kayak semacam hujan kelapa bunga berwarna merah ya, yang buat siapapun itu kan langsung kayak linglung gitu kalau kena kelapa bunganya. Dan aja jadi cuma Baku sama Nemo yang gak terpengaruh di sini. Bahkan lebih tepatnya Baku, Nemo sama Kureha sih, itu mereka bertiga gak terpengaruh di sini. Karena sepertinya kelapa bunga kode mereka bisa dibilang apa ya, kayak ini apa, cuma bisa berpengaruh ke orang-orang biasa aja. Jadi kayak orang yang punya kemampuan lucid dream kayak Baku sama Nemo dan juga Kureha ya gak terpengaruh di sini. Dan juga karena Kureha juga tidak terpengaruh, ada gerakan aneh di sini yang di belakang sama dia, kayak terlalu ngelirik ke arah Nemo gitu. Dan ini juga sebenarnya ada momen yang cukup bikin mikir juga ya, dimana kan ada momen dimana ya Kureha alias kode number 6 yang baru aja bangun kan setelah kode Somnia diaktifkan sama si Five kan sempet nanya kan, apakah ini cara yang kita lakukan ini udah benar atau tidak gitu. Tapi sama si Five kan dibalas kalau memang mereka itu harus siap ya akan cara seperti ini demi keselamatan banyak orang. Dan bahkan dia juga sempat tanya kan, apakah kamu masih menganggap dirimu itu sebagai manusia. Jadi ya mungkin di sini kayak apa ya, mungkin bisa dibilang yang dilakukan sama mereka ini benar-benar cara yang sudah benar-benar di luar nilai kemanusiaan itu sendiri. Tapi karena tujuannya ini demi keselamatan banyak orang, ya si Five nggak masalah soal itu. Dia kayak udah rela gitu melepas sisi manusianya dia demi tujuan melindungi banyak orang. Ya tipikal caranya kode banget lah di sini. Jadi di sisi lain juga ada Tri kan yang lagi-lagi juga datang ke tempatnya Komandan Zero yang lagi ditawan. Dan di sini Zero ini juga sepertinya dia juga sudah ngeh ya kalau kode Somnia akhirnya diaktifkan ya. Bahkan dia sempat bilang loh kalau sebenarnya ya kode tujuan pada saat Tri bilang kalau mimpi semua orang sudah mulai terhubung setelah diaktifkan kode Somnia ini, sebenarnya ya kode Zero ini bilang kalau sebenarnya kode Somnia itu bukan untuk ini tujuan diciptakannya. Tapi bisa juga ya Tri itu bilang ini karena ini demi mencegah kepanikan massal ya, makanya ya kode Somnia terpaksa diaktifkan. Tapi ya cukup masuk akal juga sih alasannya ya, karena ya di episode sebelumnya kan juga sudah ada serangan para Nightmare kan yang notabene terjadi karena ulahnya sih yang ada outbreaknya dari game Nightmare sama Mold Nightmare itu loh. Jadi ya karena bisa dibilang outbreaknya udah terlalu parah dan juga udah gak mungkin diatasi dengan cara biasa, ya udah ini mau gak mau kode Somnia harus diaktifkan dengan cara ini, kayak ya bisa dibilang ya dengan tujuan untuk menutupi semua hal ini gitu loh.
Dan ya bisa dibilang tujuan kodosomnia. Ini nanti aku bakal bahas soal gimana apa bahas ini jalannya cerita bahasan ya. Jadi ya aku bahas dulu ke bagiannya Baku, dimana Baku yang terbangun selamanya dari kanan itu jadi di dalam mimpi ya. Ya mimpinya itu kayak mimpinya Nagumo sih kalau aku lihat ya. Dia nyoba nelpon Nagumo kan buat tanya apakah ada blacklist yang sedang terjadi kan, mengingat kejadian di mimpinya benar-benar udah aneh banget. Nah tapi masalahnya Nagumo ditelepon sama Baku ini kedengaran bingung gitu, karena ya sampai dia bilang, maaf ini siapa ya, kok tiba-tiba Nagumo gak kenal sama Baku di sini. Bahkan waktu Baku manggil namanya dia langsung tersinggung kan, sampai tersinggung langsung tutup telepon kan. Ini sih bikin Baku bingung kan. Pas dia nyoba nyari Pak Fujimi buat tanya hal yang sama ya ternyata sama juga. Pak Fujimi juga sama-sama nggak mengenali Baku. Bahkan waktu ini yang agak aneh ya, waktu Baku memperlihatkan foto serangan Dead Gen Nightmare ke si Pak Fujimi, yang dilihat sama Pak Fujimi cuma kayak gambar 2D tempelan aja gitu, kayak ini itu foto editan doang kan. Kok dia mikir gitu padahal yang dilihat sama Baku ya itu fotonya Dead Gen Nightmare. Tapi ya di matanya Pak Fujimi itu kayak cuma gambar 2D yang ditempel aja di sebuah foto. Kok jadi kayak gini gitu loh. Apakah ini karena pengaruh kelompok bunga itu tadi ya? Jadi ya memang sepertinya memang iya. Jadi kayak ini ada efek dari kodosomnya tadi yang diaktifkan. Jadi kayak ingatan orang-orang soal sesuatu itu kayak dimanipulasi lagi gitu loh. Jadi kayak mereka nggak tahu soal nightmare. Terus juga beberapa hal juga jadi kayak fiksi aja gitu kan. Kayak para nightmare juga dia cuma gambar tempelan aja. Jadi kayak benar-benar buset nih kodosomnia ternyata efeknya sebesar ini gitu loh. Tapi kalau sampai bisa memanipulasi ingatan ya ini wajar sih kalau Komnas itu kayak keberatan gitu kalau kodosomnia digunakan untuk tujuan ini gitu. Karena kayak memanipulasi ingatan orang juga bisa dibilang kan ada resiko juga ya. Dan ini mungkin juga nyambung sama perihal Zik ya, namanya kan dianggap sebagai anomali lagi. Sebagai anomali kodosomnia gitu. Yang namanya kan tahu kan kalau Zik itu sering disebut sebagai anomali kodosomnia. Jadi karena kodosomnia ini bisa punya kemampuan untuk memanipulasi ingatan orang. Apa jangan-jangan Zik itu juga pernah dikasih kodosomnia dengan tujuan yang sama, tapi dia kayak kebal gitu ya, karena mungkin dia udah nyatu sama si nightmare dalam diri dia, maka dia kebal sama kemampuan kodosomnia, makanya dia dianggap kayak anomali gitu. Dan ya kemampuan manipulasi ingatan ini kalau dilihat dari cara sih juga dari beberapa momen di mana kayak Nagumo yang lihat HP dia ternyata masih ada nomornya Baku kesimpan di HP-nya dia. Ini kayaknya bukan kayak mengubah ingatan secara penuh ya, tapi lebih kayak nimpa ingatan yang lama dengan ingatan yang baru gitu, yang dilakukan dengan kodosomnia sebagai perantaranya. Jadi kayak apa ya, biasanya kayak ini sih kayak metode timpa memori sih yang ada di kamar gadget tuh, yang biasa digunakan sama para alkemis buat mengubah ingatan beberapa orang agar mereka tuh nggak tahu soal para alkemis dan juga para kemi gitu. Salah cara metodenya benar-benar mirip sih. Jadi kayak bukan alih-alih ingatannya diubah secara total, mereka cuma nimpa ingatannya aja, tapi sumber utama dari ingatannya itu tetap nggak bisa hilang. Jadi makanya kayak Baku, orang-orang yang dikenal sama Baku kan memang lupa soal dia kan, Pak Fujimi sama Nagumo. Tapi ya bisa dibilang core ingatannya mereka kata soal Baku tetap ada, yaitu apa? Contohnya dari si Nagumo yang dia masih nyimpen nomor HP-nya Baku, tapi dia juga bingung loh, ini nomor HP siapa gitu yang dia simpen di HP-nya dia itu. Dia nggak tahu itu kalau itu nomornya Baku, karena dia nggak kenal sama Baku akibat ingatannya sudah ditimpain tadi. Kalau pasti kayak gitu ya, kayak metode kodosomnia yang aku lihat sih kayak gitu. Dan ini juga sampai ngaruh ke Nemu juga loh, dimana kan ingatan orang soal Nemu kan benar-benar diubah total ya. Jadi Nemu yang orang asli malah di mata orang lain tuh kayak jadi kayak karakter 2D malah di sini. Dengan bahkan namanya pun juga berubah jadi Nemurin kan, sampai itu juga ada momen di mana kayak ada dua orang wibu bisa dibilang ya. Ada dua orang wibu yang kayak lagi ngehalu di depan posternya Nemu lah, tapi Baku yang lebih sebagai Nemu di matanya para dua wibu ini, nama karakternya bukan karakter Nemu yang asli tapi karakter 2D yang dengan nama Nemurin. Kok jadi gini gitu jadi kayak yang soal Baku, soal para nightmare, bahkan soal Nemu bener-bener hilang gitu. Jadi kayak orang-orang yang dikenal, orang luar dikenal sama Baku jadi nggak kenal sama dia. Terus juga para nightmare malah eksistensinya dia malah nggak ada yang tahu soal nightmare. Bahkan Nemo aja malah ganti eksistensinya di sini.
Jadi bisa dia efeknya kodosomnya cukup besar juga ya, benar-benar semua hal itu jadi kena loh di sini. Dan karena Baku merasa ada yang nggak beres, akhirnya dia yang pada itu sebenarnya lagi bareng sama Minami ya, karena kan mau makan bareng kan. Akhirnya dia langsung izin buat pulang duluan kan untuk melakukan sesuatu. Karena ya memang itu dia merasa ada yang nggak beres kan soal hal ini. Dan bener aja kan di dalam mimpi Nemo yang lagi bakal Marshmallow sendiri ya kan tiba-tiba didatangin sama Koreha kan, dan dia langsung Koreha nggak pakai bahasa basi, padahal dia lagi diajak baik-baik sama Nemo buat ikut makan Marshmallow, tiba-tiba langsung dia pistol dong, dia jadi langsung beralih ke outfitnya dia sebagai kode number 6, dan tepat setelah pas dia mau ditembak sama Nemo mau ditembak sama Six, untungnya si Baku langsung datang, dan terjadi pertarungan singkat antara Baku sama Six ini. Ya pertama berpegang pistol lah ya. Bahkan juga dia kan sebenarnya ya Six juga sempat bilang soal kenapa kok dia itu pengen mengeksekusi Nemo, karena kan Nemo itu kan bisa dibilang adalah sumber dari kemunculan para Nightmare kan, yang bisa dibilang kayak sumber masalahnya yang memang harus dibasmi saat itu juga. Ini malah bingung nih loh. Ternyata tujuannya kode di sini malah sudah berubah juga ya. Yang awalnya mereka pengen nangkap Nemo buat diteliti karena Nemo adalah replika Nightmare, sekarang tujuannya lebih general aja, yaitu memusnahkan Nemo. Tuh, jadi ganti gitu, jadi kayak tujuan aslinya kode sama tujuannya yang ada di dunia nyata sama di prekognitifnya Baku malah ganti di situ ternyata. Tapi udah yang katanya sini ya, Baku akhirnya bawa Nemo kabur dan langsung dikejar kan sama si Six-nya langsung berubah jadi Lord Six di sini. Dan pas mereka lagi sembunyi juga sebenarnya kan Baku juga akhirnya cerita kan soal semua kejadian yang terjadi, apalagi juga ada momen di mana mereka sempat papasan sama dua wibu yang ada yang jelas sama Baku di dunia nyata kan, tapi di dalam mimpi papasannya. Dan pas mereka lihat Nemo ya, mereka lihat Nemo itu malah sebagai Nemurin karakter dua daya Nemurin yang bergerak-gerak gitu loh. Dan mereka langsung halu-halu sendiri ya, kayak tipikal wibu ketemu Oshinya lah ya kalau menurutku pribadi. Jadi ya benar-benar kayak efeknya berbalik. Dan Nemo tahu soal ini gitu, makanya dia juga bingung kan, nah Nemurin maksudnya aku, dia sampai bingung loh kayak gitu. Dan sama Baku dijelasin kan kalau ternyata eksistensi para Nightmare dan juga eksistensi Nemo itu kayak diubah jadi karakter 2D di dunia nyata. Dan karena hal ini juga ya Baku langsung notice kalau sepertinya ini ada ulahnya kode. Jadi kayak orang-orang jadi dibuat lupa soal Nightmare gitu loh. Dan dengan ini juga sebenarnya Nemo juga merasa kalau ini ya sebenarnya caranya nggak buruk-buruk amat, karena biar orang-orang itu nggak ikut terlibat dengan serangan para Nightmare kan. Tapi ya jadi Baku juga tetap masih ditentang sama Baku karena ya meskipun tujuannya benar ya untuk menjauhkan warga sipil dari keterlibatan soal kasus para Nightmare, tapi cara dia sama kode ini menurut Baku udah kelewatan, karena memang dia itu karena yang dilakukan sama kode cuma yang dilakukan sama kode dengan cara memanipulasikan ini ya hanyalah secara kebohongan aja gitu. Dan dia nggak suka karena hal itu, karena mereka juga kan dia yakin kalau pasti ada orang di luar sana itu yang dia dibantu ya bisa menjalani harinya seperti biasa karena dapat semangat dari mimpi dia ketemu dengan Nemo kan. Jadi ya kalau misalnya keberanian itu diubah dengan cara diubah paksa, dengan cara dimanipulasi kayak gini, ya menurut dia itu ya nggak beda sebuah kebohongannya dipaksakan aja. Menurut Baku sih kayak gitu ya. Dan pas mereka lagi ngomong kayak gini, tiba-tiba ya ini si Lord Six muncul di sana dan langsung sempat terjadi adu tembak antara Baku sama Six menggunakan senjata masing-masing, yaitu Baku pakai Breakan Setzer mode gun dan juga si Lord Six pakai Breakan mode shoot. Dan akhirnya langsung terjadi pertarungan singkat antara Baku yang berubah jadi Setsu ekstrim melawan Lord Six. Sebenarnya cukup singkat ya, meskipun bisa cukup intens tetap. Jadi karena mereka jika ada momen di mana Six itu cepat bisa mendaratkan serangan ke Setsu ekstrim, tapi ya karena kemampuan mengubah skenario mimpi yang memang dimiliki sama Setsu ekstrim ya bisa bilang ya akhirnya malah si Lord Six yang terpojok di sini. Dan langsung nggak pakai basa-basi ya, akhirnya sama si Baku langsung di great punish tepat di badannya dia, dan akhirnya bikin si Six akhirnya kalah di sini. Tapi nggak sampai mati ya, jadi bisa dibilang kalau dilihat dia aja serangan great punishnya Setsu ekstrim kali ini bisa dibilang nggak sekuat dia pas lawan Kamada Down kemarin sih. Jadi kayak Baku kayak sengaja nahan diri biar Six itu nggak mati di sini. Dan pas
pas si apa Six itu didekati sama si Baku kan, ya Baku ya ini kayak kayak yang dilakukan sama dia ke si kemarin, dia tuh mau kayak apa kayak ngasih ajakan ke apa kayak ceramah no jutsu lah ke si Sato Kureha itu buat ikut join ke tubuh dia. Bahkan dia juga sempat mempertanyakan apakah dengan cara kode kayak gini ini sesuai dengan apa yang dengan hati nuraninya dia. Dan dia juga pikir akhirnya Six juga akhirnya kepikiran sama hal ini kan. Apalagi juga pas dia itu mau diajak join ke kubunya Baku kan, biar bisa ikut merasakan mimpi indah layaknya pesta barbecue yang sebelumnya dia ikuti gitu loh. Dan juga jadi kan bisa mau dimana si Kureha atau Six itu udah mulai mau ya, udah mulai mengiyakan kata-katanya Baku. Bahkan pas Baku menanya soal apa yang dilakukan sama kode kali ini, akhirnya kan Six kan bilang kan soal kode somnia ini, tapi dia baru aja ngucap kata kode somnia, tiba-tiba kan dia diserang sesuatu yang nggak terlihat. Bahkan Baku juga ikut diserang di sini, dan ternyata yang itu adalah Citri yang tiba-tiba muncul setelah menghilangkan diri sendiri menggunakan clear capsem. Maksudnya ini apa sampai mikir ini sejak kapan ada di situ? Apa jangan dia sejak awal dia udah ada di sana ya? Kayak ngawasi keadaan gitu loh. Dan pas udah keadaan udah berubah kayak gini, dia langsung muncul buat interupsi. Dan gak pakai bahasa basinya. Ini momennya menurutku bikin agak shock, dan juga aku agak gak terima ya di sini ya. Karena ini ada momen dimana akhirnya Tri yang menganggap kalau Six atau Kureha itu sudah berkhianat karena membocorkan apa informasi soal kode somnia ke Baku, akhirnya gak pakai bahasa basi, langsung dihabisi sama Triton menggunakan ekstra kapsem yang ada memunculkan semacam kayak tombak energi yang telak mengenai badannya Kureha, dan langsung Kurehanya jadi mati berubah jadi abu. Bahkan sampai ada kolase yang nempel di tembok gitu kan, dan badannya Kureha yang dia nyata juga langsung berubah jadi kayak semacam jelly pink gitu ya. Jadi ya bisa dibilang ya singkatnya, Kureha harus tewas di tangannya Tri. Kampret sih menurut gue sih. Jadi kayak bisa dibilang ya udah, karakter yang bisa dibilang ya karakternya Baresa itu karakter MBG atau My Bini gue, yang bisa dibilang juga screen time-nya dikit banget, sekalinya muncul dibikin AFK lama karena beberapa hal, terus jika muncul lagi langsung ngelawan final form, tapi begitu mau tobat dihabisi sama antagonis utamanya. Kampret sih emang. Tapi apalagi juga ini juga semakin dikonfirmasi ya kan, karena aktris di pemerannya Kureha yaitu Yusuki Hirakawa juga sudah dapat karangan bunga di balik layar gitu ya. Jadi yang benar-benar menegaskan kalau memang perannya Yusuki Hirakawa sebagai kode number 6 ya udah berakhir di episode 35 ini. Ya agaknya seks ya emang jadi di sini. Mobil ini juga aku juga pas nonton pertama kali juga langsung diem loh, karena serius dibunuh sampai aku gak bisa berkata apa-apa loh, bener-bener ya gimana ya. Ini juga salah satu kelemahannya Yuya sih, yang namanya kan ini juga bisa menimbulkan banyak pro kontra loh, karena ya ini lagi-lagi ya Yuya bisa dibilang kayak selalu apa ya, kayak kurang begitu bisa memaksimalkan development karakter para karakter cewek di serial yang dia garap gitu loh. Apalagi kalau kita tahu sendiri kan Korea screen time-nya dikit banget, dan begitu muncul lagi tiba-tiba harus dibuat wassalam. Tapi ya oke lah, memang dia bisa bilang memang karakternya juga bukan karakter penting kan, dia kan banyak kan karakter sampingan kan, karena karakter penting di Baku, karakter penting di Sejun udah banyak banget gitu. Jadi ya memang cukup bisa diwajarkan, tapi tetap ada pro kontranya sih. Ya memang sih kalau di sisi lain ya sebenarnya kematiannya Kureha ini juga bisa jadi trigger buat development karakter dari si karakter utamanya gitu, dari si Baku. Tapi ya gimana ya. Dan aku juga yang benar-benar penasaran ya gimana reaksi Nagumo sih. Tahu jadi kan Nagumo itu kayak sepeduli apa sama Kureha kan. Kalau misalnya dia tahu kalau Kureha benar-benar mati di sini, aku nggak kebayang sih dia bakal se-shock apa kondisinya. Apalagi kan tahu sendiri kan pas di episode 23 kalau saya waktu di prekognitif kan juga si Nagumo kan bener-bener shock banget kan, sampai nangis kejer kan dia tahu kalau Kureha tewas di tangannya tewas dibunuh sama si Odaka. Ya, pakai di sini ketika di prekognitif kan narapnya kan Kurehanya gak bener-bener mati. Gimana kalau di sini coba narapnya Kurehanya udah mati beneran gitu loh. Nah aku gak bayang sih dia bakal shock apa nantinya itu.
Tapi ya udah, jadi ya memang bisa dibilang ya, kalau dibilang jadi trigger untuk develop karakternya Baku ya bener ya. Apalagi juga kan di sini ada momen di mana si Tri itu bilang kan, kalau kalau si itu sampai sejak awal sampai kematiannya hanyalah produk gagal, itu bikin si Baku ke trigger sampai marah kan, dan maksa si Tri itu buat narik kata-katanya lagi dan bilang kalau para agent itu bukanlah alat organisasi. Jadi ya gimana ya, memang kan Tri menjadi kayak bener-bener ya, kalau dibilang di ya wajar sih sampai dimarah, kalau Baku sampai marah kayak gitu, karena ya kenapa kalau Tri itu kayak nggak memanusiakan para agentnya kode di sini gitu loh. Jadi kayak dibunuh, ya udah dibunuh aja. Jadi kayak karena mereka itu cuma sekedar orang yang sudah membuat namanya menjadi angka dari organisasi, ya udah dia nggak ada, mereka nggak ada bagi manusia lagi bagi Tri ya. Kampret bener sih masih Tri ini, jujur aja. Apalagi dia juga si Tri kan langsung lewat si Five kan langsung ini mendemonstrasikan efek dari kode Somnia kan, yang notabene diarahkan ke ini, kedua wibu yang sebelumnya itu, yang ternyata mereka juga ikut ngintip kan ke tepatnya si Baku sama Lord Six itu bertarung sebelumnya, dan dia langsung ditahan tuh sama si Five dan langsung diarahkan ini, langsung ini dijadikan korban eksperimen kode Somnia di sini, dimana mereka kayak dikasih putaran kode Somnia dan langsung dikasih perintah sama si Tri, kalian akan mengadili kalian sebagai binatang, sebagai monster, dan akan bertarung sampai mati. Dan benar aja mereka langsung saling bertarung secara beringas, benar-benar bertarung sampai beringas banget, dan kayak benar-benar udah mau saling bunuh gitu. Yang bikin si Baku juga kayaknya kan harus sampai kewalahan buat ngendingan mereka kan. Dan ini yang kampretnya sih, bahkan si Tri bilang kalau dia mau memulihkan mereka lagi, tapi dengan syarat Baku harus menyerahkan belt sama kapselnya dia. Yang kalian gabungkan adalah ini Zetsu Extreme Driver sama Extreme Rise kapselnya Baku, itu harus dikasihkan ke si Tri kalau misalnya Baku mau kedua orang ini diselamatin. Karena menurut Tri, belt sama kapselnya Baku yang ini nggak diperbolehkan ada. Gila sih, udah main pakai Sandra kayak gitu pula caranya. Wah gila sih, ini mah bener-bener kampretnya si Tri jujur aja sini. Dan dia karena Baku agak berat jalan, ya udah dia akhirnya nyerahin kapselnya dia sama belnya dia ke si Tri, dan untuk sini ya Tri juga memenuhi janjinya ya dengan bikin si dua wibu ini akhirnya bisa dibikin pingsan, dan bahkan sama Fev kan bilang kalau kalian nggak perlu khawatir, setelah kalian bangun kalian akan lupa dengan semua hal ini. Jadi kayak gitu kan, dan langsung si Tri langsung ngambil pistol dia, masang peredam, dan dia langsung nodongkan ke Baku dengan bilang kamu sudah gagal sebagai agent, dan mimpi masa depanmu akan ku wujudkan di sini. Men, tiba-tiba langsung terjadi adegannya sama persis kayak di episode 24 alias akhir prequel hidupnya Baku. Dan apakah Baku bakal mati di sini? Harusnya sih enggak ya. Tapi ya masalahnya di sini juga kalau awalnya ya aku lihat di preview kemarin ya, wah ini paling kalau Baku kayak gini paling ya dia masih bisa selamat dengan kekuatan ekstrim lah ya. Tapi pasnya dia belanya sama kapselnya kan udah disita sama Tri gitu. Gimana dia bisa selamat di sini? Apakah Baku sudah berjaga-jaga dengan dia muter kapselnya dia jauh sebelum Tri muncul? Bisa jadi, tapi itu kayaknya terlalu liar juga sih teorinya. Karena kalau aku lihat dari sinopsis yang ada di episode 36 nanti ya kan, sinopsis untuk episode berikutnya kan udah rilis kan. Dan katanya Baku di ini bakal diselamatkan sama Odaka. Katanya segitu ya. Odaka Nox itu bakal nyamatin Baku nanti di sini. Memang sepertinya kan seminggu depan juga bakal, aku coba preview ya, karena sebenarnya seminggu depan itu bakal fokus ke Baku sama Odaka yang bakal langsung nyerbu markasnya kode. Jadi mereka bakal kerjasama di sini minggu depan di episode berikutnya buat nyerbu kode secara langsung. Apalagi juga Baku kan sudah membolehkan rekannya buat melawan kode kan di sini. Jadi ya bisa dibilang apa ya? Habis itu ya juga terus juga ada momen di mana kayak ada Minami sempat ketemu sama Zero ya di dalam penjara ya. Aku juga ada ya, ada tujuan apa mereka bisa ketemu di sini. Terus juga ada pertarungan masing-masing dari Baku sama Odaka, di mana Baku bakal melawan Five dalam wujud manusia masing-masing, dan ini juga ada terjadi pertarungan antara Bak dan Odaka sama Tri yang berubah jadi Kama dan Nox dan Lord Tri. Bahkan sekaligus juga jadi debut dari form barunya Lord Tri, yaitu si Lord Tri Booster. Jadi memang form barunya Lord Tri nanti bakal muncul di episode berikutnya. Dan ada lagi kejutannya, yaitu sang Third Rider kesayangan
serial ini yaitu Zeke alias Kamen Rider Dawn bakal comeback di episode berikutnya. Kok bisa loh? Ini kok bisa sih bisa balik lagi? Apa karena faktor kodosomnya diaktifkan ya, makanya dia kayak bisa dibilang kematian dia jadi batal, yang apa kematian dia di episode jadi dibatalkan. Kayaknya sih mungkin gitu ya. Aku juga penasaran sih, apa kok bisa sih bisa muncul lagi di sini? Apakah dia juga muncul di Setsurum loh? Udah muncul di Setsurum sambil dia naik Zero Rider kan? Ini gimana cara dia bisa muncul di sana gitu? Ini juga masih bingung juga sih. Tapi kayak udah bahasanya gitu aja. Jujur aja aku memang moodku agak hancur sih gara-gara keputusan di mana serial ini memandikan karakter Kureha ya. Iya sih, jadi kadang-kadang kan bisa dibilang Yuada Kashi sudah agak segan gitu untuk memandikan karakternya satu karakter terlepas dari karakter itu terkenal banget di kalangan para penonton. Tapi ya keputusannya biasanya benar-benar cukup bikin pro kontra sih, cuma ya menurutku aku tetap aja kontra sih, karena ya katanya bisa dibilang kurang begitu banyak disorot, tiba-tiba langsung dihilangin aja gitu. Sayang sih sejarah di sini. Tapi ya udahlah, gimana udah terjadi kan. Pemerannya juga udah dapat karangan bunga, jadi ya udah perannya berakhir di sini aja. Dan sampai so far sampai sekarang belum ada berita soal Kamen Rider Maisu, tapi aku udah bahas dikit ya Kamen Rider Maisu di toko kemarin yang pas aku bahas soal apa Kamen Rider Mugen itu. Aku bahas tipis-tipis aja lah ya. Aku sambil nunggu info lanjutan soal Kamen Rider Maisu memang belum ada sampai sekarang sih, makanya aku belum mau bikin bahasannya. Tapi ya adalah, mungkin kayak banyak gitu aja sih. Sekian dulu untuk video kali ini. Like dan share video ini kalau suka dengan video ini. Subscribe buat channel kalau suka dengan channel ini. Kalau ada yang mau kalian koreksi atau mau kalian tambahkan juga bisa di kolom komentar. Dan kalau masih kurang tambahan juga bisa klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Purasidi 1412.